Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsatri Elvika Muksani dengan NIM A1C02310196 dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil riset penelitian kualitatif saya dengan pendekatan etnografi di mana yang berjudul Makna Biaya sebagai Sedekah Bersama dalam Tradisi Rebo Bontong. Judul ini saya dapatkan dari tema saya sebelumnya, yaitu makna biaya pada tradisi Rebo Bontong. Baik, yang pertama saya akan memaparkan abstrak dari riset saya. Penelitian ini bertujuan memahami makna biaya dalam tradisi Rebo Bontong pada masyarakat Dusun Ketapang. Dengan pendekatan kualitatif etnografi, penelitian ini menggali praktik pengeluaran biaya baik moneter maupun non-moneter, serta pengetahuan budaya yang melandasinya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kertas kerja etnografi berupa analisis domain, taksonomi, dan tema budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya dalam Rebo Bontong tidak dipahami sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai sedekah bersama yang dipercaya mendatangkan keselamatan, menolak bala, dan memperkuat solidaritas antar warga. Biaya juga memiliki fungsi simbolik sebagai media pembersihan diri melalui prosesi pelepasan sesaji ke laut. Dengan demikian, biaya dalam tradisi ini memiliki makna multidimensi, yaitu religius, sosial, simbolik, dan ekologis. Selanjutnya ada latar belakang dari penelitian saya. Jadi tradisi Rebo Bontong ini merupakan salah satu tradisi tolak bala masyarakat Dusun Ketapang yang diperingati setiap hari Rabu terakhir bulan Safar. Tradisi ini melibatkan doa, sesaji, dan pelepasan ancak ke laut sebagai simbol pembuangan kesialan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengeluarkan berbagai bentuk biaya, baik berupa uang, bahan makanan, tenaga, maupun waktu. Menariknya, biaya tersebut tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai sedekah dan bentuk syukur. Masyarakat memaknai biaya sebagai bagian tak terpisahkan dari ritual yang berfungsi untuk menjaga keselamatan desa, mempercepat kebersamaan, dan mempertahankan warisan leluhur. Pemahaman mendalam mengenai makna biaya penting untuk memahami nilai-nilai budaya yang hidup dalam ritual ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap bagaimana masyarakat memaknai biaya dalam konteks budaya, sosial, dan spiritual, serta apa peran biaya dalam menjaga keberlangsungan tradisi Rebo Bontong sebagai identitas budaya Dusun Ketapang. Sehingga dari latar belakang tersebut, muncullah pertanyaan masalah, yaitu bagaimana masyarakat Dusun Ketapang memaknai biaya dalam tradisi Rebo Bontong? Apa saja bentuk biaya moneter dan non-moneter yang dikeluarkan selama pelaksanaan tradisi? Nilai-nilai budaya apa yang melandasi pengeluaran biaya tersebut? Dan bagaimana biaya berfungsi dalam memperkuat solidaritas, religiusitas, dan simbolisme ritual? Adapun tujuan dari penelitian saya yang pertama yakni menggambarkan makna biaya bagi masyarakat Dusun Ketapang, yang kedua mengidentifikasi bentuk-bentuk biaya dalam tradisi Rebo Bontong, yang ketiga menganalisis pengetahuan budaya menjelaskan praktik pengeluaran biaya, dan yang terakhir mengungkap fungsi sosial, religius, dan simbolik dari biaya dalam ritual Rebo Bontong. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang sebelumnya sudah saya paparkan. Pendekatan ini saya gunakan karena penelitian saya berfokus pada pemaknaan budaya dari perspektif masyarakat pelaku ritual. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama, observasi partisipatif, yaitu mengamati prosesi Rebo Bontong termasuk persiapan ancak, doa bersama, hingga pelepasan sesaji. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam, yaitu kepada tokoh agama, tokoh adat, ibu-ibu pengolah makanan, dan warga yang terlibat. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi dan kertas kerja etnografi, di mana ini akan saya paparkan nantinya, yaitu dengan analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Nah, ini dia untuk kertas kerja saya sebelumnya sudah saya analisis, yaitu menggunakan analisis domain dan analisis taksonomi. Di sini analisis domainnya yang pertama itu terkait benda budaya. Benda budayanya yaitu ada kepala sapi, ayam kampung, beras, telur, daun sirih, pinang, bunga-bungaan,
kemenyan, kelapa muda, ancak, atau wadah sesajen. Kemudian saya pun sudah menganalisis hubungan semantik dari benda-benda tersebut. Kemudian ada istilah mencakup atau core terms-nya. Di sini contohnya itu kepala sapi itu merupakan semacam perlengkapan simbolik untuk ritual tolak bala yang menjadi bahan simbolik dari ritual tersebut. Selain benda budaya, ada pun analisis domain perilaku budaya. Jadi ini dia merupakan kertas kerja analisis domain saya terkait dengan perilaku budaya. Ada beberapa perilaku budaya tradisi Rebo Bontong tersebut. Saya juga sudah menganalisis hubungan semantik dari perilaku budaya tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, analisis domain terkait dengan pengetahuan budaya. Dari tradisi Rebo Bontong tersebut, ada beberapa pengetahuan budaya yang bisa kita ambil dari pelaksanaan tradisi Rebo Bontongnya. Kemudian analisis yang kedua, ada analisis taksonomi, di mana saya melakukan dua analisis terkait, yaitu analisis taksonomi terkait perilaku budaya dan analisis taksonomi terkait dengan pengetahuan budaya. Ini merupakan hasil kertas kerja saya yang sudah saya analisa. Teman-teman bisa melihat sendiri hasil kertas kerja analisis taksonomi saya. Kemudian dari hal tersebut lahirlah hasil dan pembahasan yang akan saya paparkan. Berdasarkan proses penelitian kualitatif dengan menggunakan kertas kerja etnografi, penelitian ini mengungkap bahwa biaya dalam tradisi Rebo Bontong memiliki makna dan fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan pemahaman biaya secara ekonomi formal. Hasil analisis domain menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Ketapang memaknai biaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ritual yang melibatkan pengeluaran materi maupun non-materi. Dalam kertas kerja pula, biaya moneter muncul dari pembelian bahan perlengkapan ritual seperti ancak, sesaji, sonsonan 7 warna, bunga, serta bahan konsumsi bersama. Sementara itu, biaya non-moneter terbentuk melalui tenaga masyarakat yang bekerja secara sukarela untuk memasak, menyiapkan bahan, serta mengatur jalannya prosesi. Kedua bentuk biaya tersebut untuk menunjukkan bahwa makna biaya dalam Rebo Bontong tidak hanya terbatas pada transaksi uang, melainkan bentuk kontribusi bersama yang mendorong terlaksananya ritual dengan baik. Analisis taksonomi dalam kertas kerja menunjukkan struktur biaya yang lebih rinci, menggambarkan bagaimana setiap bentuk pengeluaran memiliki fungsi tertentu dalam ritual. Biaya untuk perlengkapan ritual misalnya berkaitan dengan simbolisme budaya yang diyakini masyarakat. Namun, yang paling penting tidak ada satupun bagian biaya yang dipahami sebagai beban. Hasil wawancara pula dalam kertas kerja menguatkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat justru dianggap sebagai sedekah, amal ibadah, dan bentuk rasa syukur. Hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa sedekah yang dilakukan pada hari Rabu terakhir bulan Safar akan mendatangkan keselamatan dan menolak bala bagi keluarga maupun kampung. Pada sisi lain, analisis domain mengenai perilaku budaya memperlihatkan bahwa seluruh prosesi Rebo Bontong dilakukan secara kolektif. Warga turun bersama ke pantai, mempersiapkan ancak secara gotong royong dan mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Warga yang tidak mampu memberikan biaya dalam bentuk uang tetapi berpartisipasi melalui tenaga dan kehadiran. Pola perilaku ini memperkuat hasil taksonomi bahwa makna biaya dalam tradisi ini sangat terkait dengan nilai kebersamaan. Biaya menjadi ruang yang mempertemukan seluruh warga, menghapus batas ekonomi, dan menguatkan identitas sosial sebagai masyarakat yang hidup dalam solidaritas. Pengetahuan budaya yang dianalisis dalam kertas kerja saya tersebut juga semakin memperjelas makna biaya tersebut. Masyarakat memahami bahwa bulan Safar adalah bulan yang rawan musibah dan Rebo Bontong merupakan ritual penting untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan perlindungan spiritual. Doa bersama, sesaji, serta pelepasan ancak ke laut tidak dianggap sebagai persembahan, tetapi sebagai simbol pembersihan diri dan kampung dari energi negatif. Dalam konteks ini, biaya untuk ritual dipahami sebagai bagian dari ibadah dan sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menyempurnakan doa penolakan bala. Dengan demikian, makna biaya yang muncul dari analisis bukanlah sekadar kontribusi materi, tetapi merupakan mekanisme spiritual yang diyakini membawa keselamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya dalam tradisi Rebo Bontong memiliki makna yang jauh melampaui pengertian ekonomi konvensional. Biaya dipahami masyarakat sebagai sedekah bersama yang dilakukan secara sukarela dan menjadi bagian penting dalam rangkaian ritual tolak bala pada hari Rabu terakhir bulan Safar.
baik biaya moneter maupun non-moneter berupa uang, bahan makanan, tenaga, waktu, dan peran sosial secara keseluruhan dipandang sebagai kontribusi yang bernilai spiritual. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa biaya dalam berbobontong memiliki fungsi sosial dan simbolik yang menguatkan solidaritas serta identitas budaya masyarakat Dusun Ketapang. Gotong royong dalam mempersiapkan ancak, sesaji, dan konsumsi komunal, serta partisipasi dalam doa bersama dan pelepasan sesaji ke laut, merupakan manifestasi nilai kebersamaan dan kekompakan warga. Pelepasan ancak ke laut dipahami sebagai simbol pembersihan diri dan kampung, sementara laut dipandang sebagai ruang alam yang mampu membawa pergi bala. Dengan demikian, makna biaya dalam tradisi ini mencerminkan harmoni antar manusia, ajaran religius, dan kekuatan alam. Biaya menjadi elemen yang menghubungkan nilai spiritual, sosial, dan ekologis, sekaligus menjaga keberlangsungan tradisi Rebobontong sebagai warisan budaya yang terus hidup dalam masyarakat. Sekian pemaparan hasil riset saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.